Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 40 ayat 12-16 dengan judul Pelayanan adalah Panggilan Allah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Engkau harus mengenakan pakaian kudus pada Harun, mengurapi dan menguduskannya, supaya ia menjadi imam bagiku. Anak-anaknya harus kau suruh mendekat dan jubah dalam kau kenakan pada mereka. Engkau harus mengurapi mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka menjadi imam bagiku. Dengan pengurapan itu, mereka akan menjadi imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Musa melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, setelah kemah suci selesai didirikan, Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah pertemuan. Mereka harus dibasuh dengan air, dikenakan pakaian imam, dan diurapi sebelum mulai melayani Tuhan. Tindakan ini bukan sekedar ritual, tetapi bagian dari proses penahbisan yang menunjukkan bahwa pelayanan kepada Allah harus diawali dengan pengudusan dan penetapan oleh Tuhan sendiri. Pertama, Harun dan anak-anaknya dibasuh dengan air sebagai lambang penyucian dari dosa. Manusia yang berdosa tidak dapat begitu saja mendekat kepada Allah yang kudus. Karena itu, sebelum melayani Tuhan, mereka harus terlebih dahulu disucikan. Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa pelayanan kepada Allah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan atau posisi, tetapi juga dengan kehidupan yang telah dibersihkan di hadapan Tuhan. Kedua, mereka dikenakan pakaian imam yang kudus. Pakaian ini melambangkan martabat dan tanggung jawab sebagai imam, yaitu sebagai pelayan yang berdiri di hadapan Allah dan mewakili umat Allah. Pakaian itu mengingatkan bahwa pelayanan kepada Tuhan adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar. Ketiga, Musa diperintahkan untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya. Menurut penjelasan Philip Graham Ryken, pengurapan ini menandakan 3 hal penting. Penetapan resmi oleh Allah, pemberian otoritas untuk melayani, dan pemisahan dari kehidupan biasa menuju hidup yang kudus untuk melayani Tuhan. Dengan demikian, pelayanan imam bukanlah sekedar tugas administratif, tetapi tindakan yang berkaitan langsung dengan hadirat Allah yang kudus. Menariknya, bagian ini ditutup dengan keterangan bahwa Musa melakukan semuanya persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketaatan Musa menunjukkan bahwa pelayanan kepada Allah harus dilakukan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan manusia. Prinsip ini tetap relevan bagi gereja masa kini. Pelayanan kepada Tuhan tidak hanya ditentukan oleh talenta, kemampuan, atau keterampilan, tetapi terutama oleh panggilan Allah dalam kehidupan seseorang. Talenta memang penting, tetapi tanpa hati yang disucikan dan kesadaran akan panggilan Tuhan, pelayanan dapat dengan mudah berubah menjadi sekedar aktivitas atau bahkan sarana mencari pengakuan diri. Karena itu, setiap orang yang melayani perlu menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah sekaligus panggilan dari Tuhan. Sama seperti para imam yang dipakaikan pakaian kudus sebagai tanda penetapan Allah, demikian pula setiap pelayan Tuhan dipanggil untuk melayani dengan kerendahan hati, kesetiaan, dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Kiranya kita semua memandang pelayanan yang kita lakukan hari ini bukan sekedar tugas gereja, tetapi sebagai panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saya melihat pelayanan yang saya lakukan sebagai panggilan dari Tuhan atau hanya sebagai aktivitas rutin gereja? Kiranya Tuhan menolong kita agar dapat melayani dengan hati yang bersih, rendah hati dan setia kepada panggilannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali, diteguhkan kembali bahwa pelayanan yang saat ini kami kerjakan merupakan panggilan Allah dalam kehidupan kami. Mari terus Allah kuatkan kami, teguhkan kami dalam panggilan tersebut Tuhan. Meskipun mungkin saat ini ada pergumulan di dalam pelayanan, tapi kami rindu kami tetap bisa bergantung Tuhan pada Engkau, pada hikmat-Mu, sehingga pelayanan yang menjadi panggilan dalam hidup kami ini Tuhan, terus dapat kami lakukan dengan sepenuh hati, kami persiapkan dengan sungguh-sungguh, dan kami rindu ini bisa menyenangkan Tuhan dan memberkati sesama. Terima kasih, kami musrahkan sepanjang hari ini juga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.